Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di channel aku Nova. Oke, di video kali ini aku mau bagi tips, bagi informasi ke kalian. Jadi di sini aku mau kasih tahu karena sebelumnya aku from meal sendiri di rumah dan alhamdulillah cukup hanya memakan waktu 2 bulan. Di bulan ketiga aku udah dikasih kepercayaan sama Allah untuk mengandung dan hamil. Nah, di sini aku seneng banget. Senangnya luar biasa karena memang ini yang kami tunggu-tunggu selama pernikahan kami usia 7 bulan. Itu masih kebilang baru lah ya, karena memang ada juga yang udah lama, udah bertahun-tahun tapi belum dikasih kepercayaan sama Allah. Di sini aku mau bagi tipsnya yang aku lakukan itu apa aja. Dan di sini aku nggak konsultasi ke dokter ataupun minta promil, obat promilnya ke dokter, enggak. Sedikit informasi, jadi aku lulusan kebidanan, jadi dulu kuliahnya ambil di 3 kebidanan, jadi sedikit banyaknya aku lumayan tahu tentang kesehatan, apalagi kehamilan, kelahiran kayak gitu. Nah oke, sebelum ke videonya, seperti biasanya jangan lupa untuk like dulu video ini, dan yang baru mampir di channel aku jangan lupa untuk subscribe. Udah, terus jangan lupa juga untuk komentar di bawah, kasih aku kritik, saran, atau kalian mau bertanya, aku dengan senang hati akan menjawab pertanyaan kalian. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, kalian bisa DM atau apapun untuk bertanya, insya Allah aku balas. Oke, stay tune terus ya. Nah, oke teman-teman, kita langsung aja. Sebelumnya, jadi bukan mentang-mentang aku sekolah kebidanan, aku bidan, lebih tahu, nggak perlu konsultasi ke dokter, enggak. Waktu itu juga sempet aku ngobrol sama suami aku, kalau misalkan kita belum juga dikasih kepercayaan selama 1 tahun, aku minta kita konsultasi ke dokter, kita cari apakah ada masalah di antara kita, di kesuburannya, kayak gitu ya. Tapi nggak harus nunggu 1 tahun, ternyata aku udah dikasih kepercayaan itu. Nah, jadi sebelum ke obat, di sini aku mau kasih tips-tipsnya dulu, apa yang harus dikonsumsi, apa yang harus kita lakukan. Jadi kita kalau mulai dari makanan, kita bisa konsumsi makanan yang banyak asam folatnya. Itu apa aja sih sebenarnya? Itu gampang banget, atau mungkin kita sering menemukan itu. Tapi ada juga yang memang nggak suka sama makanan itu. Maka beruntunglah kalian yang suka sama sayur-sayuran yang berwarna hijau, karena sayuran-sayuran yang berwarna hijau itu mengandung asam folat yang tinggi, terus juga zat besi yang memang bagus banget untuk mempersiapkan kehamilan atau kesuburan. Kalian bisa Google lah ya, sekarang gampang banget, informasi mudah didapatkan. Jadi makanan apa sih yang mengandung asam folatnya tinggi, seperti buah alpukat kayak gitu. Nah, selain dari makanan, kita masuk ke hubungan yang sangat intim, yaitu ya berhubungan suami istri. Ini tuh penting juga ya. Nah, kalau kalian para wanita bisa menghitung masa suburnya itu lebih bagus. Biasanya wanita subur itu ada di hari ke-14 atau 1 minggu setelah haid. Jadi pada waktu itu memang bagus banget, dianjurkan untuk berhubungan di saat pada waktu subur, itu peluangnya lebih tinggi gitu. Nah, tapi masa subur ini tuh singkat, sangat singkat sekali. Mereka pada saat kita ovulasi itu hanya menghabiskan waktu 24 jam saja. Nah, setelah 1 hari atau 24 jam itu kita udah nggak masa subur lagi kayak gitu. Nah, jadi biasanya aku setelah haid beberapa hari kita rutin sekitar 2 hari atau 3 hari sekali, karena sperma dia lebih kuat, lebih apa ya, dan lebih lama juga hidupnya kalau ada di rahim kita. Bisa sampai 3 atau 6 hari mereka masih ada di rahim kita untuk menunggu ovulasi. Jadi dari setelah haid kita memang harus sering berhubungan gitu. Tapi masa subur kan gak ada yang tahu, kayak pengalaman aku pribadi, haidnya yang gak teratur, kadang masa subur itu bisa 1 minggu setelah haid atau 2 minggu setelah haid bahkan. Jadi biasanya aku setelah haid itu selama 2 minggu, 3 minggu itu rutin berhubungan. Jadi walaupun kita belum ovulasi atau bahkan akan segera ovulasi, sperma udah ada, udah stay di rahim kita. Jadi kalau sisa telur kita udah keluar menuju tuba, mereka udah disambut sama sperma gitu. Jadi itu tips keduanya. Dan yang terakhir di sini aku mau langsung aja kasih tahu obat yang aku
konsumsi pada saat promil, jadi di usia pernikahan aku yang ketiga bulan, padahal itu masih baru juga ya, tapi kayak kalau udah menikah itu kayak mendamba-dambakan, kayak ditunggu-tungguin gitu loh. Apalagi aku setelah menikah nggak kerja, jadi di rumah aja, jadi ibu rumah tangga. Nah, jadi aku memutuskan untuk konsumsi asam folat sendiri di rumah. Jadi obat yang aku pakai yaitu Volapid, dan sampai sekarang aku masih minum ini. Nah, ini adalah Volapid yang 400 mikrogram, folic acid 400 mikrogram tuh. Jadi selama 3 bulan kurang lebih aku konsumsi ini. Itu pun nggak rutin setiap hari, setiap malam aku minum ya, karena aku sering lupa, terus kayak males juga minum obat terus-terusan. Jadi kayak 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau semaunya gitu. Tapi dalam 3 bulan itu aku ngabisin 2 kaplet gitu. Kalau nggak salah satu kapletnya ini ada isi 10 apa 2 kaplet setengah gitu. Jadi kalau untuk promil dianjurkan minum obat asam folat itu sebanyak 400 mikrogram setiap hari 1 butir. Sebenarnya asam folat ini tuh bukan obat yang akan mempercepat kehamilan, enggak ya tuh. Jadi asam folat ini gunanya untuk mempersiapkan kehamilan kita, mempersiapkan organ-organ yang di dalam kayak gitu. Jadi pada saat kita hamil mereka udah siap gitu untuk mengandung calon janin kita kayak gitu. Dan jangan lupa juga untuk kita mengkonsumsi air mineral yang banyak, minimal 1,5 liter per hari. Nah, selain Volapid ini aku juga konsumsi zat besi waktu itu karena aku selalu pusing dan memang ada anemia atau kurang darah ya. Dan wanita juga dianjurkan untuk mengkonsumsi zat besi. Kenapa? Karena kan setiap bulannya kita ada siklus menstruasi, dan di situ pasti kita harus ada daur ulang ya, daur ulang. Nah, zat besi itu pasti dibutuhkan untuk tubuh kita para wanita kayak gitu. Apalagi kalau sedang hamil sekarang seperti ini, itu wajib banget lah ya, zat besi, asam folat, kalsium gitu. Dan nikmatnya luar biasa setelah kadar hormonnya meningkat, kadar hormon kehamilan HCG sangat luar biasa. Ada pusing, lemas, mual, tapi kita harus nikmatin dan harus ngelewatin semua proses itu. Nah, jadi itu dia sedikit informasi tentang promil aku ya. Jadi selain obat, asupan makanan, terus olahraga, air minum, mineral, air putih itu harus tetap dijaga ya, biar kita selalu sehat untuk mempersiapkan kehamilan kita. Insya Allah kalau kita ikhtiar, berdoa, akan segera diberikan kepercayaan oleh Allah. So, sampai di sini aja ya sharing kali ini. Thank you for watching. See you next time di video aku selanjutnya. Bye bye.